Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa kembali dalam program yang pastinya Anda tunggu-tunggu, yaitu program Kingdom Insight, His Gift for You. Nah, hari ini kita masih bersama dengan Pak Daniel Yanuar. Ya. Langsung saya sapa. Apa kabar Pak Daniel? Sangat hari luar ini? biasa. Shalom. Shalom. Tentunya perbincangan kita ini selalu dinanti-nantikan ya oleh teman-teman kita, Puji kawan-kawan Tuhan. kita. Ya, Nah, hari ini karena ada gift-nya. iya betul ya. Setiap kali Oke. kita berbicara tentang the gift ya, hadiah, itu kita pasti selalu interest ya untuk Iya. membicarakan hal itu. Nah, Pak Daniel, hari ini kita akan berbincang tentang satu topik yang seringkali juga ya mudah-mudahan ketika saya menyebutkan hal ini tidak ada yang menyinggung kita. Apakah pelit itu dosa? Menarik ya. Iya, apakah pelit itu dosa? Kalau pelit itu dosa berarti pelit itu salah kan gitu Iya, kira-kira iya, ya. iya. Nah, Gitu. karena seperti yang kita bicarakan di waktu-waktu yang lalu tentang sabda bahagia ini, Iya. bahwa salah satu yang disampaikan oleh Yesus ketika dia berkhotbah di bukit di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 itu dikatakan begini, berbahagialah orang yang murah hatinya. Murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan. Iya. Barang siapa menabur kemurahan, dia akan Iya. menuai kemurahan. Terus Nah, bagaimana? yang ingin saya tahu gini Pak, bukankah kalau seandainya saya ya, pelit, itu bukankah saya menjaga semua yang saya punya, yang sudah diberikan oleh Tuhan, yang sudah dianugerahkan Tuhan, itu mau saya jaga baik-baik, mau saya kelola baik-baik. Bukankah sebetulnya itu nggak salah kan Pak ya, kalau saya menunjukkan sikap yang seperti itu? Iya. Jadi otomatis ketika orang mendengar kata murah hati, dia mungkin berpikir bahwa murah hati itu hanya dalam konteks generous. Oh, generous ya. Generous. Nah, anyway begini, pelit ini kan, ini saya nyimpang dikit ya. Iya, Pelit iya, Pak. ini kan seperti opposite-nya atau lawannya daripada kedermawanan. Kedermawanan. Generous itu tadi. Suka memberi ya. Suka memberi. Iya. Jadi orang kalau generous, suka memberi, itu dianggap orangnya murah hati ya, Iya. gitu ya. Nggak hitung-hitungan. Iya, gitu. Nggak Orang hitung-hitungan. nggak hitung-hitungan. Jadi seakan-akan seperti kalau hitung-hitungan salah. Iya. Dan yang hitung-hitungan ini dianggap kemudian pelit. Iya. Padahal misalkan kayak begini nih, ini agak melebar lagi ya. Iya, Nanti Pak. kita kembali ke apa yang Iya. kita bicarakan. Misalkan begini. Nah, orang bilang ini lah, kalau aku nggak ngitung gimana Pak? Nanti Iya kan? kebablas, Iya. boros dan Iya. seterusnya gitu Ini Pak orang ya. mau menikah misalkan nih, mau Iya. menikah ya. Nanti Pak Roy juga mau menikah kan? Ya. Mau menikah. Loh, kan budgetnya mesti dihitung. Iya. Apa kemudian ketika saya menghitung budgetnya saya dianggap hitung-hitungan? Dan mungkin dia ngitungnya rada tight sedikit begitu Iya, ya, ketat, rada ya. ketat sedikit. Lalu Iya. kemudian pelit ini orang ini, pelit ini. Gitu. Nah, sehingga tuh jadi semacam oposan ya daripada yang ya royal begitu. Gak apa-apa, bayar. Iya. Nah, ini mungkin kita perlu mendefinisikan dengan benar istilah yang dipakai oleh Tuhan Iya. Yesus. Iya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati. Itu memang tidak dipakai kata generous. Oh iya. Which is begini, generous bagus, ya kan? Ya kita memang harus generous gitu. Tapi yang dipakai itu istilah yang sebetulnya lebih kualitasnya lebih tinggi Lebih baik ya daripada sekedar generous, ya. yaitu merciful. Merciful. Orang yang memang ya berbelas kasihan ya, merciful ya, gitu. Jadi kalau orang merciful dia pasti generous, saya yakin. Gitu, tersentuh hatinya, berkemurahan, lihat orang susah, Iya. aku mesti nolong. Ya kan? Tapi bisa aja orang yang kelihatannya generous, Belum tapi tentu Pak ya. belum tentu. Dia merciful, Iya, berbelas kasihan. Iya, gitu. Bisa aja dia generous karena memang dia ada something yang dia ingin capai juga di situ. Ada motif-motif tertentu gitu Pak ya. Betul, gitu. Iya. Tapi kalau merciful, tulus dia, apa adanya. Saya tidak bilang kemudian orang yang generous itu pasti ada motif tertentu. Tidak, Iya. tidak selalu, Iya. kan gitu. Iya. Gitu. Nah, kalau begitu seperti yang disampaikan oleh
Yesus di sini, mengapa kita diharapkan sebagai warga kerajaan ini supaya kita harus merciful, Pak Daniel, harus menunjukkan belas kasihan kita kepada Betul. sesama kita. Betul. Saya yakin hal itu sangat diharapkan oleh raja kita. Iya. Karena pertama itu adalah merupakan sifatnya dia sendiri. Oh, karena memang raja kita adalah raja yang merciful, iya, penuh belas kasihan. merciful, full gitu mercy-nya, Iya. gitu ya dalam kehidupan kita. Kita tahu dari apa yang dia lakukan untuk kita, kedatangannya, kematiannya, pengorbanannya, lalu Iya. kemudian sampai kemudian ketika dia semua itu seakan-akan dia lakukan dan dia tujukan itu bukan untuk kepentingan dia loh, Iya. tapi untuk kepentingan umat manusia. Kepentingan kita semua. Iya, artinya gini, ada pertanyaan, seandainya Yesus nggak datang, Iya. apa ruginya Tuhan? Iya kan? Iya. Nah, sisi mercifulnya saya yakin bahwa itu kita bisa pahami di situ. Kalau dia nggak datang, kalau dia nggak mati, ya kan? Kalau kita ini at the end kehidupan kita ini hanya untuk kebinasaan, Iya. apa dia juga berkepentingan di situ? Karena kalau kita lihat Alkitab, kejatuhan yang terjadi, Iya. itu kan bukan salahnya Tuhan. Sekalipun orang seringkali bilang, loh ya salahnya Tuhan naruh buah yang dilarang untuk oh sudah kok ditaruh di situ. Yang orang seringkali nggak melihat lebih dalam itu adalah bahwa Tuhan melakukan itu untuk sebetulnya untuk menunjukkan, karena kan manusia dikasih kehendak bebas. Iya. Kalau kita diberi kehendak bebas lalu kita tidak dikasih pilihan, loh itu kan bukan kehendak bebas. Sama artinya nggak ada pilihan gitu, Pak ya. Coba saya bawa piring isinya lemper semua. Iya. Lalu saya bilang, Pak Roy silahkan mau ngambil yang mana. Kan Pak Roy senyum, Iya. ketawa, ketawanya agak sedikit. Pilihan opo kan? Karena yang dipilih. Oh isinya lemper kabeh gitu. Jadi ada pilihan memang di Eden. Tapi Tuhan, kebaikan Tuhan jangan yang ini loh. Iya. Ya, jangan yang ini. Gitu. Kenapa? Ini tuh nggak baik. Pilih yang ini. Itu kalau kita lihat contoh, ada ayat yang lain bilang, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, Iya. kutuk. Dan Lalu dia berkat. bilang gini, pilihlah Betul. kehidupan. Iya. Ya kan? Bukan kutuk, supaya kamu diberkati. Jadi motifnya Tuhan tuh selalu baik. Itu menunjukkan sifatnya dia yang penuh dengan Belas kasih. belas kasihan, penuh dengan kebaikan. Iya. Gitu. Berarti kalau begitu Pak, saya sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, ya, ketika saya belajar karakter Yesus, ya, itu saya diminta untuk berbelas kasihan. Karena yang pertama itu tentu seperti Pak Daniel katakan tadi Iya. adalah mencerminkan, ya, menggambarkan dari Pribadinya dia. pribadi sang raja sendiri. Iya. Maka saya sebagai warga kerajaan harus mencerminkan karakter dari Betul. raja kita sendiri. Betul. Betul. Gitu. Nah, tapi bukan cuman itu. Iya, apalagi Pak kira-kira yang lain Karena yang gini, karena dia merciful, objek mercifulnya dia itu siapa? Kan Iya. kita. betul. Berarti kita ini menerima. Dan bagi kita yang percaya akan karyanya dalam kehidupan kita, Iya. kematiannya untuk segala pemberontakan dan dosa dan kelemahan semua yang bikin hidup kita ini miserable. Iya, betul. Ya, itu ditebus, dibayar, gitu, dilunasi sama Iya. Tuhan, yang sebetulnya itu bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Kita yang harus menanggung semuanya, Pak. Betul, tapi itu ditanggung oleh Dia. Iya. Otomatis kita yang menerima karyanya, kita menerima kemurahannya di dalam kehidupan kita. Iya. Dan Dia mau kemudian dari apa yang kita terima, karena tidak mungkin orang tuh bisa memberi yang dia nggak punya. Iya. Setuju ya, Amin. Pak? Setuju. Ya kan? Iya. Oke. Betul. Kita sudah terima kemurahan, kita punya dong kemurahan, Dan kita perlu bagikan. dan kita perlu bagikan itu. Karena itu Dia berkata, even di ayat ini sekali lagi seperti yang Iya. di awal-awal, istilah berbahagialah itu kan makarios dalam Makarios. dalam bahasa aslinya, bahasa Greka. Bahasa Yunani, iya. Ya, nah makarios itu artinya sukacita, diberkati, damai sejati. Itu satu bentuk yang luar biasa, yang Joyful, Pak ya. joyful, yang Bukan itu, sekedar happy. Iya,
itu balik ke kamu juga. Iya. Gitu. Nah, karena seringkali orang itu gini, orang itu berpikir kalau dia kasih sesuatu, dia kehilangan. Iya. Dia kehilangan. Ya. Makanya dalam bahasa Inggris itu kosakata bagus. Contoh misalkan kayak mengampuni ya. Mengampuni. Mengampuni bahasa Inggrisnya apa? Forgive. Forgive. Iya. Forgive. Give. Setelah itu baru melupakan. Iya. Forget. Melupakan apa yang Iya. Kalau orang sudah mengampuni ya pasti bisa melupakan. Iya. Tapi melupakan tuh forget. Kamu tidak dihantui lagi oleh rasa dendam, kemarahan, Ya rasa bersalah, kecewa, masa lalu gitu Pak ya. Iya. Dan ujung-ujungnya apa? Forget. Iya. Forgive, forget, dan forget. Wah, ini kosakata yang luar biasa teman-teman yang perlu kita ingat ini. Semua tuh kaitannya dengan apa yang Tuhan perintahkan. Iya. Kamu sudah tahu rasanya menerima belas kasihan. Kamu bisa membagikan karena kamu sudah menerima. Kamu bisa membagikan itu. Ya, orang sering kali, contoh gini, orang gagal mengasihi kenapa? Karena dia sendiri mungkin belum pernah Dikasih. mengalami kasih. Iya. Saya tidak tahu bagaimana caranya bisa mengasihi kalau saya belum mengalami itu. Tapi Iya. setelah saya mengalami, saya berkewajiban untuk kemudian apa yang saya alami itu saya bagikan. Ya. Karena saya sudah dapat. Punya modal istilahnya. Ya teman-teman, jadi kenapa kita harus menunjukkan belas kasihan ya? Tadi Pak Daniel sudah menyampaikan yang pertama karena itu karakter dari sang raja kita sendiri. Betul. Dan itu kedua, dasar paling kuat. Itu iya. dasar paling kuat. Dan kedua adalah karena kita sendiri telah mengalami hal itu. Betul. Dan kita bisa membagikannya Bisa. kepada teman-teman kita yang lainnya. Tergantung kita mau apa enggak. Iya betul ya. Betul Iya, ya. iya, Jadi iya. gini nih, gampang nih. Pak Roy punya duit 10.000. Terus lihat temennya, lihat rombong bakso tuh. Dia lapar, dia kepingin tapi nggak punya duit. Iya. Pak Roy punya nih 10.000. Iya. Harga bakso satu porsi 5.000. Sanggup nggak bayari? Mestinya malah lebih ya. Ada kembaliannya. Ya kan? Ada kembaliannya kan? Maksudnya mampu gitu. Iya. Nah, makanya bagi yang gagal melakukan ini, Tuhan geleng-geleng kepala. Kamu Iya. nih gimana sih? Kamu mampu kok. Tapi Kamu cuman nggak mau. Nggak mau, mampu tapi nggak mau. Nah, itu yang sering kali orang bilang, saya nggak bisa. Ini bukan soal bisa nggak bisa, mau nggak mau. Iya. Mau Kalau nggak kamu mau pasti bisa. Iya. Betul ya? Nah itu. Nah Pak Daniel, kalau memang kita diberikan kemampuan untuk mengasihi, Iya. ya, untuk menunjukkan belas kasihan, nah sebetulnya siapa yang layak untuk menerima belas kasih dari kita ini, Pak Daniel? Apakah semua orang memang harus berbelas kasihan kepada semua, atau hanya golongan-golongan tertentu, ya, atau hanya orang-orang dekat saya, atau siapa Pak yang seharusnya ini saya tunjukkan belas kasihan saya kepada mereka? Ya, kita mesti kembali kepada teks kan, Iya. gitu. Nah teksnya itu nggak menyebutkan siapa itu, maksudnya nggak menyebutkan Subjek tertentu iya. begitu. Blessed who are those merciful. Iya. To number 1, number 2, number 3, number 4, enggak, atau Enggak. A, B, C, D, Iya. enggak. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan karena dia akan memperoleh kemurahan. Ya, Iya. berkemurahan, maaf, Iya. karena dia akan memperoleh kemurahan. Enggak disebut kepada siapa Iya. atau untuk siapa, tapi tentu saja dalam ranah praktikal nomor satu ya kepada orang yang hidupnya itu bersentuhan dengan kita. Iya. Karena yang paling dekat sama kita itu yang rawan terjadi gesekan. Nggak akan terjadi gesekan kalau nggak deket. Betul. Ya Iya. kan? Tapi justru kita tahu nih psikologinya istilahnya, Iya. psikologinya ya. Justru orang yang dekat dengan kita kalau kemudian terjadi benturan, itu potensi rasa sakitnya juga lebih besar ya. lebih besar. Iya. Gitu loh, daripada orang lain. Kita di jalan kemudian dipotong orang. Kita mungkin emosi atau Iya. kalau orang temperamental mungkin kadang-kadang over reaksinya, reaktif gitu ya. Tapi kalau orang yang kita nggak terlalu kenal, apalagi kita mungkin tipe orang yang dipotong, paling itu cuma ngomel-ngomel ngawur. Abis itu sudah selesai. Hanya untuk sesaat Pak ya. Hanya untuk sesaat, gitu. Nah,
Jadi mungkin yang kita lebih concern soal ini adalah nomor satu orang yang dekat dengan kita. Ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan kemurahan. Kalau yang sama yang dekat ini menurut saya juga nih, kalau sama yang dekat nih gagal, sama yang jauh susah. Ya, sama yang dekat aja, yang kelihatan aja kita sulit menunjukkan belas kasihan ya, apalagi dengan orang-orang yang jauh dari kita. Iya. Dan ranahnya biasanya itu atau banyak itu mengarahnya itu kepada pengampunan ya. Iya. Pengampunan. Jadi salah satu aplikasi praktikal daripada berbelas kasihan, selain juga daripada itu bisa masuk dalam ranah keuangan, memberi misalkan. Tadi Pak ya. Iya, kemudian memberi. Juga mengampuni. Iya. Nah, memberi dan mengampuni mungkin dua hal itu yang paling praktis ya. Iya. Aplikasi daripada atau lebih tepatnya manifestasi daripada berbelas kasihan gitu. Jadi bukan hanya ketika kita melihat sebuah peristiwa, ketika kita melihat sebuah keadaan ya, mungkin dengan teman-teman kita, lalu bukan hanya waduh kasihan gitu, enggak Pak ya. Atau hanya simpati, tapi tidak ada actionnya, enggak ada tindakannya. Itu kan ada beberapa tahapan katanya, simpati, empati, terus apalagi gitu ya. Ya intinya kan setelah kita melihat, lalu kemudian kita empati itu kan kita menempatkan diri kita pada posisi orang itu. Tapi kalau cuman stop sampai pada empati juga ya cuman ada di sini aja ranahnya gitu. Betul. Tetapi perlu yang tindakan yang kan, konkret gitu. Ya konkret. Terus mau ngapain setelah itu? Gitu. Oh, terjadi bencana alam besar dan banyak korban jatuh. Waduh, kita bisa mungkin terharu, tersentuh, mungkin ketika ngomong berkaca-kaca matanya. Tapi ya stop sampai di situ. Ya kalau orang Jawa bilang ya kecut kan gitu. Ya, terus kemudian ayo kita kirimkan makanan, kita kirimkan keuangan gitu. Mungkin bukan keuangan, banyaknya kayak gitu barang-barang yang diperlukan ya, kebutuhan pokok, kebutuhan dasar misalkan. Nah, itu baru kemudian berguna. Itu belas kasihannya. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan untuk kita? Dia turun ke dunia. Dia tidak cuma lihat deh lu, gitu ya. Dia tidak cuma lihat dari sakno ya. Enggak. Aku turun, aku mati buat kamu. Kan gitu. Aku menderita gitu. Aku menunjukkan jalannya. Jadi jangan sampai kita hanya seperti nonton film gitu Pak ya, atau nonton bioskop, tersentuh, bisa menangis gitu ya. Tapi betul-betul ada actionnya, tindakan nyatanya. Karena sesuai dengan firman Tuhan, barang siapa bermurah hati, maka dia akan beroleh kemurahan. Ya, dalam misalkan firman yang Sakaria pasal 7 ayat yang ke-9 misalkan. Bagaimana kita diminta untuk merawat mereka yang lemah dan yang miskin. Nah, mengenai miskin ini tentang memberi. Kalau kamu memberi orang miskin, kata firman, kamu memiutangi Tuhan. Memberi kepada orang yang tidak bisa membalas. Ya kan? Gitu. Dan kalau kita lihat juga bahkan Yesus pernah menegur dengan cukup keras ya, ketika aku tidak kenal kamu. Loh, bagaimana aku enggak pernah ketemu Tuhan? Bagaimana aku bisa mengenali ketika aku di penjara? Ketika aku mungkin ya kita elaborate di rumah sakit. Ketika aku sendirian di kamarku menangis, ketika aku itu bisa ditambah berbagai macam hal yang peristiwa dialami oleh sesama kita yang sedang dalam kesusahan. Kamu tidak ada di situ kata Tuhan. Tapi orang berbelas kasihan dia bisa hadir dalam kondisi atau keadaan itu. Jadi itu teman-teman ya, kalau kita menunjukkan belas kasihan ya, maka otomatis kita juga akan beroleh kemurahan. Betul. Karena itu selain daripada kita memberi, mengampuni, kira-kira apa lagi Pak? Bagaimana kalau misalkan kita bicara tentang hubungan gitu Pak? Apakah itu juga berlaku? Nah ini yang tadi saya ngomong di depan kan. Artinya begini, artinya kadang-kadang ya justru dengan kedekatan kita dengan seseorang itu aku nggak nyangka dia kayak gitu. Padahal kita nah itu nggak mudah. Tapi disitulah diuji belas kasihan kita. Ya kan terhadap orang tersebut begitu, pengampunan yang kita lepaskan, kerelaan untuk kemudian nah ini tadi saya bilang kalau merciful pasti generous, kalau termasuk betul gitu loh dalam sikap kita terhadap dia itu. Nah teman-teman, kita semua sudah
mengerti ya bahwa jangan sampai kita kemudian menjadi pelit kasih ya, pelit untuk mengampuni, pelit untuk memulihkan. Nah, tapi mari kita menjadi seorang pribadi yang merciful ya, menunjukkan belas kasihan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pak Daniel mungkin bisa kita berdoa untuk kita semuanya. Oke. Ya. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk perbincangan ini. Kami percaya Engkau hadir, Engkau ada di tengah-tengah perbincangan ini, dan biarlah kiranya Tuhan, kami berdoa berikan kasih karunia untuk kami punya hati seperti hati Tuhan. Amin. Punya pikiran seperti pikiran Tuhan. Ya, mata Tuhan melihat seperti mata Tuhan, telinga mendengar seperti telinga Tuhan, dan mulut berbicara seperti mulut Tuhan, untuk menunjukkan akan belas kasihan Tuhan. Bagaimana hati Tuhan yang penuh dengan Tuhan kemurahan. Dan kami percaya barang siapa menabur kemurahan, dia akan menuai kemurahan dalam hidupnya. Biar kiranya siapapun yang menyaksikan dan mendengar apa yang dibicarakan ini, Tuhan menyertai, Tuhan memampukan, dan di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Amin. Amin. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk waktunya. Sama-sama. Kita bisa berbincang-bincang pada hari ini. Nah, teman-teman jangan lupa ya, selalu nantikan ya program Kingdom Insight, because His gift for you.